Halo, selamat datang di Kongko United TV. Manchester United berhasil menang 3-2 atas Liverpool di FA Cup. Artinya kita lolos ke babak selanjutnya dan Liverpool kalah lagi ya. Game yang seru banget ya. Bener-bener kalau ya begadang ini tadi jadi nggak ngantuk sama sekali ya nonton game kayak begini ya. Dan Ole bagusnya dengan kata-kata gue ya. Gue bilang kan di prediksi Ole harus berani nyerang ya. Menurut feeling gue kalau kita berani nyerang kita bisa menang lawan Liverpool. Dan terbukti kita menang 3-2 lawan Liverpool ya. Menunjukkan banget ya kepada semua hatersnya MU atau yang ya gitulah ya, yang nggak yang ragu atas MU ya. Kalau kita nih tim yang berbeda tahun ini, tim yang punya mental juara ya. Dan menurut gue ini tim yang bisa juara Liga Inggris. Ya, kalau kita bisa ngalahin Liverpool, menurut gue kita bisa juara Liga Inggris. Ya, kita menunjukkan banget ya kalau kita sekarang ini layak di nomor 1 klasemen sementara Liga Inggris. Ya, benar-benar performanya, maksudnya performa sih nggak 100% perfect ya, gue bilang ya, nggak 100% perfect. Dan menurut gue hari ini sedikit males pada nge-pressing kalau gue bilang ya. Harusnya mereka lebih berani nge-press ya, agresif lah, lebih agresif nge-press. Kelihatan banget kalau udah deket kotak penalti baru mulai nge-press deketin pemain gitu, pemain Liverpool. Dan itu ya menyebabkan beberapa gol lah kalau gue bilang ya. Oke, babak pertama jelas kita walaupun main tanpa Bruno kita mendominasi pertandingan jauh banget ya. Kalau gue lihat baca dulu nih statistiknya babak pertama ya, posesi 55-45 ya untuk MU, shot on target 4, shot off target 5 untuk MU ya. Untuk Liverpool shot on target 2, off target 2 ya. Jadi ini kita main tanpa Bruno, mereka main tanpa Mane ya, tapi kita jauh mendominasi pertandingan ya. Jadi menunjukkan banget lah kualitas kita dan mentalitas kita ya, ya terhadap Liverpool. Golnya Muhammad Salah, kita ngomongin dulu nih. Menurut gue sih itu ada ya defensive error ya dari jelas Luke Shaw sama Lindelof, tapi di luar dua orang itu juga ada problem dari McTominay sama Pogba ya. Menurut gue mereka kurang agresif pressingnya. Ya, harusnya tuh si Firmino jangan dibiarkan memberikan true pass kayak begitu aja gitu loh. Harusnya di pressing, dicoba ditutup lah gitu loh ya kan. Jangan sampai dia nggak passing seperti itu, dan akhirnya ya Muhammad Salah dengan speednya yang ngalahin lah gitu Luke Shaw sama Lindelof yang mungkin sedikit out of position ya, dan akhirnya ngegolin ya. Tapi ya akhirnya kita berespon dengan bagus ya, seperti biasalah MU kan, kalau walaupun kebobolan 1 gol no problem ya, kita comeback bener nggak ya. Mason Greenwood akhirnya ngegolin ya. Akhirnya nih bagus juga nih, semoga nih awal dari gol-gol yang banyak lah ke depannya untuk Mason Greenwood ya. Assist yang indah sekali dari Marcus Rashford ya, nggak nyangka Rashford tuh punya visi seperti itu ya untuk mengeksekusi passing yang ala Bruno kayak begitulah ya. Itu keren banget sih asisnya ya. Jadi babak pertama jauh ya Liverpool nggak kelihatan ya, Manchester United jauh lebih bagus. Babak kedua menurut gue ini 50-50 nih. Nah ini 50-50 kenapa? Kita setelah ngegolin dari Marcus Rashford itu kita jadi ngedrop tuh, entah kenapa jadi ngedrop ya. Marcus Rashford ngegolin dari counter attack ya, passing dari Mason Greenwood, counter attack dan finishing bagus sekali dari Marcus Rashford ya. Cuma setelah itu kita ngedrop ya kan, kita diserang terus tuh dari sama Liverpool ya. Dia kayak udah ngegas gitu loh mereka tuh ya, dan sementara kita sedikit panik kali atau apa ya. Kelihatan banget paniknya kita tuh atas golnya Muhammad Salah ya. Kenapa ya? Karena ya mungkin ada sedikit kesalahan dari Cavani ya, karena dia kehilangan bola, habis itu di counter langsung sama Liverpool, dan kelihatan banget kita out of position, kurang agresif dalam ngepressing sekali lagi, dan akhirnya ya gitu udah kebobolan gitu loh ya kan. Muhammad Salah ngegolin lagi ya, tapi akhirnya kita berhasil menang ya atas golnya Bruno Fernandes ya. Ada pelanggaran dari Fabinho ya atas Cavani di dekat kotak penalti ya, dan untuknya Bruno Fernandes sudah main, udah gak masuk lah, gantiin siapa ya, Van de Beek ya, dan dia nembak kotak penalti, free kick dari dekat kotak penalti. Keren banget ya. Jadi kalau secara overall 90 menit menurut gue kita layak menang, karena gimana pun juga kita ya babak pertama kita jauh mendominasi, babak kedua menurut gue 50-50, bahkan menurut gue babak kedua chance-nya lebih bagus kita lebih bagus. Kenapa? Kita ada juga satu yang hampir gol dari Cavani, sundulan kena tiang ya. Kalau itu kena tiang dalam itu udah gol ya, tapi anyway itu nggak gol. Tapi kita 100% layak banget menang ya di game ini ya. Oke, kita lihat line up sekarang ya. Secara kiper Dean Henderson kan udah bilang ya, kemungkinan besar Dean Henderson bakal selalu main kalau itu local cup ya, domestic cup ya. Jadi FA Cup, Carabao Cup kemarin kan ya, tapi udah nggak lolos. FA Cup Dean Henderson pasti bakal main ya. Jadi secara performa
Aduh, gol pertama mungkin bisa ini ya, bisa di stopin oleh sama Dean Henderson ya, tapi itu ya lewat kolongnya dia ya, harusnya bisa itu, kurang cepat aja di kakinya gitu, refleks kakinya. Jadi tapi secara performa cukup bagus Dean Henderson ya, menurut gue sih dia ya 7 lah, sedikit di atas rata-rata ya, karena walaupun juga dia kebobolan 2, dan menurut gue gol pertama itu harusnya dia bisa antisipasi ya. Luke Shaw mainnya gimana? Luke Shaw 50-50 nih ya, mainnya sebenarnya nggak jelek gitu loh, sebenarnya nggak jelek ya. Performanya cukup bagus, tapi secara defensively menurut gue dia kalah sama Salah hari ini. Entah kenapa dia kayak dia nggak bisa marking Salah hari ini gitu loh. Salah jauh lebih cepat, jauh lebih tangkas daripada Luke Shaw di pertandingan ini. Nggak kayak sebelum-sebelumnya kan Salahnya nggak kelihatan gitu loh. Tapi hari ini Luke Shaw yang menurut gue ya kalah lah sama Salah. Ya, jadi kalau secara performa menurut gue di atas rata-rata ya. Tapi tetap aja secara defensif menurut gue dia kalah lah sama Salah. Itu problemnya. Maguire sama Lindelof juga nggak terlalu bagus mainnya ya, jelas sedikit panik ya, sedikit panikan mereka ya, sedikit nggak fokus ya. Sebenarnya overall sih harusnya mereka cukup bagus, tapi ya gitulah, gol-gol yang terjadi itu gol-gol yang menurut gue ya mereka kehilangan konsentrasi dan panik gitu loh. Akhirnya terjadi gol itu gitu loh ya, terutama gol kedua. Jadi secara performa mereka cukup oke, tapi ya gitulah, harusnya mereka lebih tenang dikit lah gitu ya dalam ngadepin counter attack-nya Liverpool ya, terutama itu ngomongin gol kedua ya. Gol pertama ya jelas lah itu udah pasti ya, Lindelof sama Shaw lah problemnya ya. Wan-Bissaka ya, sekali lagi nih Wan-Bissaka menurut gua average ya performance-nya ya. Kenapa? Karena dia menurut gua dia ada beberapa pergerakan nyerang yang cukup bagus, tapi ya jelas lah kalau dia udah sampai dekat kotak penalti, crossingannya itu yang hancur-hancuran ya. Jadi Wan-Bissaka gitulah ya. Dan sementara secara defensif pun menurut gue dia juga nggak sebagus pas kemarin lawan Liverpool di Anfield ya. Jadi menurut gue dia rata-rata lah ya. Cuman gitu, cara nyerang ada beberapa pergerakan bagus, cuman ya gitulah, crossingnya nggak tahu kemana lah ya. Scott McTominay dengan Paul Pogba, nah ini kalau gue bilang McTominay mainnya jelek ya hari ini ya, nggak bagus ya, banyak banget dia melakukan kesalahan passing ya, dan dia kurang agresif, benar-benar kurang agresif, nggak kayak pas lihat Fred masuk hari ini kan dia benar-benar ngejar bola gitu, Fred tuh ibaratnya kayak Bruno Fernandes, bola kemana dikejar sama dia, benar-benar di pressing, siapapun yang megang bola coba di pressing sama dia langsung gitu tapi McTominay menurut gue hari ini lebih kalem gitu, lebih males gitu, dalam nggak agresif dalam pressing ini. Makanya gue bilang kalau gol pertama tuh ada andilnya McTominay juga, dan kadang juga McTominay kehilangan bola di saat-saat yang penting juga, itu yang berbahaya kalau gue bilang hari ini. Jadi McTominay menurut gue kurang bagus. Paul Pogba menurut gue mainnya bagus hari ini, bagus. Babak pertama jelas dia jenderal lapangan, dia the best ya dalam segi defensif, dalam segi ofensif, karena nggak ada Bruno dia benar-benar bagus hari ini ya babak pertama. Dan babak kedua pun ya menurut gue ya tetap aja gitu ya, itu rada 50-50, tapi Paul Pogba menurut gue sih ya salah satu performa terbaik lah hari ini, terutama karena kita nggak ada nggak ada Bruno Fernandes main. Paul Pogba menunjukkan gitu kalau dia tuh bisa jadi jenderal juga gitu loh ya di midfield ya. Marcus Rashford, nah ini menurut gue sih dia bagus permainannya hari ini ya, dan terutama ya jelas itu passing ala Bruno yang dilakukannya untuk Mason Greenwood, itu asisnya tuh keren banget, dan dia juga ngegolin ya. Kalau dia menurut gue sih dia salah satu ya kan, dia kandidat inilah man of the match lah. Cuma sayang aja nih kayaknya dia cedera ya, semoga dia cedera itu nggak serius gitu. Gue takutnya dia cedera ankle lagi nih ya kan, karena dia suka problem ankle kan, benar nggak ya, kayak tahun lalu problem ankle 1-2 bulan dia hilang gitu, nggak main. Jadi semoga aja itu cedera nggak apa-apa ya, dan udah pasti lawan Sheffield dia nggak boleh main deh, dia mendingan istirahat ya, karena kita bakal ketemu Arsenal di hari Minggu ya. Donny van de Beek, nah ini aduh benar-benar sayang ya Van de Beek ya. Gue nggak ngerti kenapa dia main kayak gitu ya hari ini ya. Kenapa dia kayak anti minta bola gitu, kayak dia anti ngejar bola. Donny van de Beek paling males pressing hari ini, gue lihat ngepressing orang dia jarang sekali. Kayak dia tetap ngendok di depan terus, bahkan gue kadang ngeliat Cavani mundur ke bawah, dia tuh enggak gitu loh, dia tetap di depan. Ya ini gue nggak ngerti apakah itu instruksi atau dia kebiasaan dia main diajak seperti itu atau gimana, tapi asli benar dia work rate dia hari ini benar-benar jelek banget ya, benar-benar jelek ya. Tapi nih ya, dia mungkin dari dia main 60 menit tuh mungkin dia ada 5 kali atau 6 kali megang bola ya. Satu dia melakukan kesalahan ya, pas counter attack udah cepet-cepetnya bukannya nyari momentum dia malah back pass ya, itu jelas
Tapi ada 3 atau 4 yang lain ya, link up play dia tuh keren, passing dia tuh pinter gitu loh. Ya dia tuh cara passing sama link up play tuh dia bagus ya. Lu kalau ya sebagai striker lu pengen one two sama dia lah ibaratnya gitu loh. Ya. Cuman ya itu dia. Problemnya di situ. Entah kenapa dia tuh malas banget. Kalau Bruno kita lihat di main, ya pas dia main dia turun bola kemana dikejar sama dia, bener nggak? Di pressing langsung dikejar, di pressing dikejar sama dia. Tapi kalau Doni ini kagak, gue lihat rada males nih hari ini nih. Ya. Terutama dia main di nomor 10 kan, bener nggak? Jadi ini yang gue sayangkan banget ya. Gue pengen sih Donny van de Beek berhasil gitu kan, bagaimanapun juga dia ya signing termahal kita di summer kemarin, bener nggak? Cuman performa dia kalau di nomor 10 tuh selalu begitu. Entah kenapa nggak cocok gitu dengan sistemnya Ole. Ya makanya kalau gue bilang sih Van de Beek kalau main mendingan jadi box to box saja gitu loh. Ya jadi box to box saja, holding midfield. 2 kali dia main di situ bagus gitu loh. Hari ini ya sekali gue nggak ngerti kenapa dia nggak mau minta bola gitu, kenapa dia nggak mau megang bola atau apalah gitu ya. Cuman sekali bola di kaki dia tuh bagus gitu loh. Bagus, passingnya bener. Ya kan, one-two-nya keren ya. Jadi ya gitulah, gue nggak ngerti kenapa dia main begitu ya. Ya jujur aja sih ya. Ini harus diimprove lah dari Doni ya. Kalau dia mau main nomor 10 dia harus berani nge-press lah kayak Bruno segala macem, bener nggak? Dia udah jelas nggak bisa passing kayak Bruno, tapi dia harus ada work rate-nya lah. Nggak bisa dia di depan terus begitu loh, ya kan? Ya, sorry banget Donny van de Beek menurut gue kurang bagus hari ini ya. Tapi jelas kalau dia megang bola dia bagus sih, ya. Enggak lah, tetap aja lah ya hari ini ya. Mason Greenwood, nah menurut gue juga dia kurang. Sorry aja, menurut gue dia kurang. Jelas banget di babak pertama dia ada 2 kesempatan bagus ya, tapi dia sedikit ya mungkin dia juga udah desperate banget ya, pengen ngegolin ya, pengen ngebuktiin kalau dia tuh layak masuk first team, tapi dia sedikit sedikit maruk gitu loh di babak pertama ya. Itu 2 harusnya dia bisa passing ke Donny van de Beek atau ke siapa lah gitu ya, tapi dia memutuskan untuk nembak. Menurut gue sih Mason Greenwood bagusnya dia ngegolin ya, dan semoga dia lebih pede lah untuk next ya, karena kita perlu banget Mason Greenwood balik ya. Sekarang Rashford juga lagi kelihatan lagi ada cedera, kita perlu Mason Greenwood formnya balik ya, dan juga Martial, itu penting. Cavani hampir ngegolin ya, dan jelas kalau Cavani pergerakannya bagus ya, dia profesional dan dia punya mental juara ya. Dan hari ini kalau dia bisa ngegolin tuh jelas dia mainnya bagus lah gitu loh, benar nggak? Tapi sayang aja dia nggak bisa ngegolin, kena tiang ya. Padahal tuh kalau nggak Bruno bisa assist tuh, dia 1 gol 1 assist tuh, benar nggak ya? Cuman ya secara pergerakan semua ya Cavani benar nggak? Dia benar-benar mateng lah sebagai striker nomor 9 ya, benar-benar matang sekali kalau gue bilang. Dan bahkan dia itu nggak ragu-ragu kalau lagi bertahan itu mundur untuk bantu pertahanan ya. Dan itu menurut gue sih nilai plus banget. Tapi jelas lah Cavani menurut gue secara performa nggak sebagus sebelumnya ya. Pas lawan siapa sih sebelumnya, gue lupa lagi. Pokoknya sebelumnya lawan siapa itu nggak sebagus itu ya. Mungkin sekali lagi kalau Cavani menurut gue dia emang udah berumur, nggak bisa kita mainin terus setiap 3 hari gitu loh ya. Ini nggak bisa kalau bilang Cavani ya, dia tetap harus ya sekali main sekali cadangan gitu, sekali main sekali cadangan. Menurut gue sih itu udah perfect buat Cavani. Nggak bisa dia main terus ya, nggak bisa kalau gue bilang sih ya. Kelihatan lah gitu loh, walaupun mainnya cukup bagus hari ini, tapi beda banget lah sama performanya yang sebelumnya gitu loh ya. Jadi gitu, secara overall kita main bagus ya, layak banget menang, dan gue sih bener-bener semakin seru gitu untuk nonton MU ya. Gue jujur kalau ngeliat line up pertama kali, waduh Van de Beek ngapain terus, dan terbukti juga kan Van de Beek nomor 10 tuh enggak gitu. Dan gue nggak ngerti sampai detik ini kenapa orang masih mikir Van de Beek tuh nomor 10 gitu loh ya. Jangan bener-bener jangan deh ya, karena dia masih perlu belajar banyak banget untuk jadi nomor 10 di MU ya, bukan nomor 10 di Ajax. Dan terbukti lah gitu loh hari ini Van de Beek nggak banget ya, Scott McTominay juga kurang bagus. Tapi anyway kita menang, nikmatin aja. Rekor kita masih bagus gitu, bener nggak ya? Kita banyak menang dan udah nggak kalah berapa kali lah, bener nggak? Nextnya ketemu Sheffield kalau hari Rabu hari Kamis ya, nanti gue bakal bikin videonya, oke? Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.